Shalom saudara, apa yang tak bisa terpisahkan dari generasi saat ini? Jawabannya yang pasti adalah smartphone. Banyak orang beranggapan kini ketinggalan dompet tak seburuk ketinggalan smartphone. Sebegitu lekatnya keterikatan dengan smartphone, tak lain karena kebutuhan akan internet yang makin membuat ketergantungan. Segala bentuk interaksi online, informasi, hiburan, bahkan transaksi jual-beli disajikan oleh layar kecil di depan matanya. Dr. David Schwem, seorang profesor dari Utah State University, mengadakan sebuah penelitian mengenai dampak penggunaan teknologi terhadap kualitas sebuah hubungan. Dari hasil penelitian tersebut, menunjukkan bahwa penggunaan gadget menyebabkan kerenggangan dalam waktu dan komunikasi, sehingga berdampak negatif dalam kualitas hubungan seseorang. Kalau pemakaian gadget dapat merenggangkan hubungan antar manusia, apalagi hubungan antara manusia dengan Tuhan yang tidak dapat dilihat secara jasmani. Oleh sebab itu, di dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai keterasingan di dunia digital. Februari 2018, Barna Research meneliti lebih dari 1.500 anak muda berusia 18-29 tahun yang menggunakan smartphone. Jika dihitung, berarti mereka menghabiskan 115 hari dalam setahun hanya untuk menggunakan gadget. Meskipun gadget juga dapat digunakan untuk mengakses konten-konten rohani, namun survei membuktikan bahwa hanya 5,5% dari waktu tersebut yang digunakan oleh anak muda untuk membaca atau menonton konten yang dapat mendukung pertumbuhan iman mereka. Hal ini menyebabkan keterasingan yang mereka alami di dunia digital. Nah, memang Alkitab tidak pernah membahas keterasingan secara digital, tetapi bangsa Israel pernah diasingkan ke Babilonia selama 70 tahun. Kita bisa mengambil makna dan prinsip dari peristiwa itu. Sekitar tahun 597 sebelum Masehi, Nebukadnezar mengangkut bangsa Israel dan menawan mereka di Babilonia selama 70 tahun. Mereka ditindas, dijadikan sebagai pekerja rodi, dan lebih parahnya lagi, mereka dipaksa untuk beradaptasi dengan adat istiadat orang Babilonia. Artinya, mereka harus meninggalkan kebiasaan dan kultur yang sudah diwariskan dari nenek moyang mereka. Dalam masa pembuangan Babilonia, orang Israel harus hidup di negeri yang Allah dan kulturnya asing bagi mereka. Jika dibandingkan dengan peristiwa Alkitab ini, dunia yang kita hidupi saat ini bagaikan sebuah Babilonia digital. Tanpa sadar, orang seakan mendewakan dan mengabdikan hidup mereka untuk mengikuti ilah lain. Contohnya, figur publik, cinta akan uang, dan juga gaya hidup berfoya-foya yang dipertontonkan. Banyak orang berpikir, jika mereka tidak hidup mengikuti tren, maka mereka akan dianggap kuper, gak gaul, tidak relevan, dan dijauhi oleh teman-teman. Bukan berarti anak Tuhan harus menjadi kuno, tidak up-to-date terhadap perkembangan zaman, dan tidak boleh mengikuti tren tertentu. Saat itulah anak-anak Tuhan tetap harus menunjukkan perbedaan dan justru bersinar di tengah pengasingan seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Berikut ini adalah prinsip yang harus dilakukan anak Tuhan untuk dapat menjadi saksi. Yang pertama, hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh BRC Indonesia, ada sekitar 86,6% dari anak-anak muda yang memiliki kehidupan yang intim dengan Tuhan. Namun di sisi lain, ada juga anak muda yang masih mengalami anxiety attack ketika berhadapan dengan berbagai masalah dalam hidup. Survei Sinode GBI menunjukkan ada sekitar 36% kaum muda GBI yang masih mengalami hal ini. Daniel 6 ayat 11 mencatat bahwa Daniel menjaga keintimannya dengan Allah dengan berdoa kepada Allah 3 kali sehari, sehingga tidak membuat iman Daniel gentar ketika ia dihukum masuk ke gua singa. Hidup dalam keintiman dengan Tuhan berarti secara rutin berbicara, mendengarkan, dan meresponi suara Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tidak menyembah Allah lain. Sadrak, Mesak, dan Abednego dicampakkan ke perapian oleh Raja Nebukadnezar karena mereka menolak untuk menyembah Allah orang Babilonia. Mungkin saat ini kita tidak disuruh menyembah patung, tetapi hal ini bicara tentang sesuatu yang kita puja, kita utamakan, dahulukan, lebih kita sayangi, dan mungkin membuat kita mengutamakan hal ini dibandingkan kepada Tuhan. Ingat, hukum Taurat yang pertama juga berbunyi, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Allah lain berarti idol, idola, pujaan, dan segala bentuk materi yang kita agungkan secara berlebihan. Yang ketiga, selektif dalam memilih apa yang dikonsumsi. Daniel juga berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Selektif berarti kita perlu memilah apa yang kita baca, jangan sampai membuat kita hidup dalam kekhawatiran.
Apa yang kita dengar haruslah dapat menyemangati kita dan jangan sampai mematahkan pengharapan kita. Intinya, apa yang kita lakukan dengan tubuh kita dapat berbicara tentang siapa Allah yang kita sembah. Saudara, bukankah ini yang menjadi tugas kita yang hidup di era Pentakosta ketiga ini, yaitu untuk tetap menuntaskan amanat agung di era digital ini. Perkembangan zaman tidak dapat lagi kita hindari. Kita tetap dapat bersinar dan menyuarakan suara Tuhan, asalkan kita hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Letakkanlah Tuhan sebagai yang utama, dan milikilah gaya hidup yang berbeda dengan kultur dunia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama-sama bangkit berdiri. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Mari sama-sama memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Serahkan haleluya. Serahkan haleluya. Lebih lagi serahkan haleluya. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat pagi. Shalom. Shalom. Shalom.
Saya mau melihat tangan-tangan yang terangkat yang merasakan kebaikan Tuhan. Boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Belum semuanya yang merasakan kebaikan Tuhan, boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi sampai suarakan haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus Allah yang menyertai kita dengan sempurna, bahkan penyertaannya sampai dengan hari ini semuanya mendatangkan kebaikan bagi setiap kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Sebab itu sebelum kita memuji, menyembah Tuhan, saudaraku, mari berikan jabat tangan kiri satu dengan yang lainnya, kanan kiri, minimal 5 orang katakan Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Bahwasanya kasih dan rahmatnya tidak pernah berkesudahan. Kasih setianya selalu baru dalam kehidupan kita. Saya percaya pada pagi hari ini ada kebaikan yang Tuhan akan nyatakan di tengah-tengah kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Mari bersama-sama mengangkat tanganmu bersyukur kepada Tuhan. Mari pada pagi hari ini limpahi hatimu dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Mari datang dengan penuh kerinduan kepada Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan, katakan terima kasih. Mari bersyukur. Mari bersyukur kepada Tuhan. Mari bersyukur kepadanya sebab Dia Allah yang baik. Mari pada pagi hari ini limpahi hatimu dengan segala ucapan syukur kepadanya. Persembahkan korban syukurmu kepada Tuhan. Kita Mari kau yang bersyukur kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu, bersyukurlah lebih lagi kepada Tuhan. Jiwa kami menanti-nantikan Engkau Tuhan. Jiwa kami haus dan lapar akan Engkau ya Tuhan. Pagi hari ini kami datang kembali di hadirat-Mu Tuhan. Kami datang kembali ya Tuhan mencari wajah-Mu. Ya Tuhan Yesus.
Karena bagi kami Engkaulah segala-galanya di dalam kehidupan ini Tuhan. Engkaulah Allah yang kami ingini di bumi ini. Sungguh tiada yang lain ya Tuhan yang kami ingini selain Engkau ya Tuhan. Kami perlu hadirat-Mu, kami perlu ya Tuhan keajaiban-Mu. Kami perlu mujizat-Mu hari-hari ini ya Tuhan. Kami perlu kuasa Roh Kudus menjamah setiap kehidupan kami. Kami perlu kasih-Mu memenuhi kehidupan kami lebih lagi ya Tuhan. Oh rapatakaya rabaya 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 rabaya. Biarlah pada pagi hari ini kami mau duduk diam, menikmati indahnya menyembah-Mu, bawa kami masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu, tenggelam menikmati kasih-Mu ya Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Biarlah pada pagi hari ini sama seperti di surga ya Tuhan. Engkau aliri kami dengan api yang baru, dengan roh yang menyala-nyala saat kami menyembah-Mu. Kami percaya kemuliaan-Mu dinyatakan di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Dimuliakan dan ditinggikanlah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Silakan saudara boleh duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh, dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim, di setiap musim kehidupan. Waktuku kuat, kami mau tetap berkata, tetap Yesus, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan
Ku takkan hilang karena kasih-Mu. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada hingga hari ini Tuhan. Mari kita sembah Dia, mari berpasrah roh kembali. Mari sekali lagi angkat suaramu berpasrah dengan lebih lagi. Engkau yang berkata sekali Yesus, tetap Yesus. Mari sembah Tuhan lebih lagi pada pagi hari ini. Mari sembah Dia lebih lagi pada pagi hari ini. Mari semuanya bermasalah, jangan diam saudara. Jangan diam, mari semuanya bermasalah lebih lagi. Engkaulah bagian kami Tuhan. Engkaulah bagian kami Tuhan Yesus. Mari bangun rohmu saudara. Mari bangun rohmu lebih lagi. Sembah Tuhan dengan maksimal pada pagi hari ini. Sembah Tuhan dengan maksimal pada pagi hari ini saudara. Lebih dalam lagi menyembah ya saudara, lebih dalam lagi menyembah Dia. Izinkan kasih Tuhan menjamahmu pada pagi hari ini. Yuk jangan batasi kuasa Tuhan pada pagi hari ini saudara. Sembah Dia saudara. Izinkan Tuhan melakukan perkara yang dahsyat pada pagi hari ini. Bagianmu hanya cukup membuka hati selebar-lebarnya pada pagi hari ini.
sekali Yesus selama. Harapan kami Tuhan tidak akan pernah hilang. Engkau yang kami andalkan Tuhan. Yes, kami cinta Engkau Tuhan Yesus. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Ya Tuhan, Tuhan Yesus, kami berseru kepadamu ya Tuhan. Karena kasih-Nya sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Mu Tuhan, karena kasih-Nya sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sorakan haleluya, sorakan haleluya, sorakan haleluya. Ku percaya Kau bekerja ya Tuhan, mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya, ku percaya Kau bekerja, Kau bekerja, mendatangkan kebaikan Tuhan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat. Ya Tuhan, benar Tuhan janji-Mu ya dan amin. Kuasa-Mu Tuhan, oh, kuasa-Mu terlebih besar, oh, Tuhanku terlebih besar, oh, lambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan. Mari bersama-sama bangkit berdiri sambil mengangkat kedua tangan, katakan, kami percaya, ku percaya
sorakan Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Kami percaya kuasa-Mu mendatangkan kebaikan bagi setiap hidup kami Tuhan. Karena Engkaulah sumber pengharapan, Engkaulah sumber sukacita, Engkaulah sumber kekuatan. Dan pada pagi hari ini kami hendak menari-nari hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji nama Tuhan, mari bersama-sama katakan. Bersama-sama katakan. Amin. Mari memuji nama Tuhan. Berikan tari-tarian, berikan sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Mari semuanya bertepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Yo semuanya bertepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Serahkan. Haleluya. Semuanya menari bagi Tuhan. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu. Ku berjalan, tinggalkan masa lalu. Mari angkat mereka. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kau sukacitaku, bersukaralah-Mu. Yesus Kau kekuatanku, amanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Sorakan haleluya. Mari nyatakan lebih lagi dengan sukacita. Pujian syukurku ku naikkan bagi-Mu. Amin Tuhan. Kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu. Ku berjalan, tinggalkan masa lalu. Kami mau nyatakan Tuhan, kasih-Mu yang terbesar. Amin. Kasih-Mu segalanya. Umat Tuhan GWI 3 Raksa, mari katakan, oh Kau sukacitaku, bersukaralah-Mu. Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Haleluya, mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Saudara, saya percaya ketika kita bersorak-sorai, bersukacita bagi nama Tuhan di tahun penuaian ini, Engkau akan menuai segala yang dahsyat. Yang percaya katakan amin. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya. Mari nyatakan, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, jemaat Tuhan saja sendiri katakan, bersukaralah-Mu. Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, bersukaralah-Mu. Yesus Kau kekuatanku, amanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, Kaulah sukacita kami, Kaulah sukacitaku. Mulia
Yesusku. Haleluya. Kalau sukacita kami, sukacitaku. Sukacita kita ada di dalam siapa? Hanya dalam-Mu. Haleluya. Haleluya, Tuhan Yesus sumber sukacita kita. Masih on fire memuji nama Tuhan. Masih antusias memuji nama Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan. Memuji Tuhan dengan lebih lagi. Silakan on fire. Silakan on fire. Haleluya. Yang bangga punya Tuhan Yesus boleh lambaikan tangannya tinggi katakan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagi kami, segenap jiwa dan pengharapan ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Ya Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak. Semuanya bisa lompat. GBI 3 Laksa bisa lompat buat Tuhan Yesus. Semuanya pada lompat. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, yang bersukacita serahkan. Mari katakan lebih lagi. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Ya Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau Tuhan Yesus. Kau yang layak. Semuanya mau lompat buat Tuhan. Wah. 2, 3, 4, 5. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Angkat tangan katakan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari katakan, hanya Kau yang layak ditinggikan Tuhan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Sekali lagi katakan, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Yesus. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Kaulah Raja mulia Tuhan, Raja mulia. Haleluya. Haleluya. Serahkan Tuhan Yesus dahsyat. Serahkan Tuhan Yesus luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Allah kita kembali. Yo, come on church. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya. Saudara bersuka cita pada pagi hari ini? Amin. Haleluya. Katakan kiri kananmu tetap jaga rohmu menyala-nyala. Haleluya. 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 Saudara, kita akan memperkatakan DNA kita, saudara. DNA kita apa, saudara? Restoras Pondok Daun. Yang artinya prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali, saudara. Mari taruh tanganmu di dada, katakan, saya mau melakukan kehendak-Mu pada zaman ini, Tuhan. Taruh tanganmu, katakan, saya mau melakukan kehendak-Mu pada zaman ini. Horabataka syandara bataka ya raba ya raba ya raba ya raba syakara ya raba ya raba ya raba ya raba ya raba ya raba. Horabataka syandara ya raba ya raba ya raba ya raba ya raba ya raba ya raba. Ya raba ya raba. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulut kami penuh Tuhan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulut kami penuh dengan pujian Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Oh, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mari sambil bangkit berdiri, katakan, mulut kami penuh dengan pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh Tuhan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari Tuhan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku.
firman-Mu. Biarlah sepanjang hari kami terus memuji memuliakan Engkau dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan yang Kau beri atas hidup kami. Nafas kehidupan yang masih Kau percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan dari pagi hingga saat ini boleh beribadah kepadamu. Semua karena kasih-Mu yang besar buat kami. Penyertaan-Mu, perlindungan-Mu sempurna atas kami. Sebentar kami mau duduk diam mendengar firman-Mu Tuhan. Mari berikan kami pengertian. Berikan kami understanding Tuhan Yesus untuk mengerti firman-Mu yang disampaikan pada pagi hari ini. Dan Engkau Roh Kudus ambil alih pemberitaan firman Tuhan pagi ini. Engkau akan berikan pemahaman lebih dari apa yang hamba sampaikan. Mari Tuhan berkati hamba-Mu yang sederhana ini untuk Kau pakai menjadi alat-Mu Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu pagi ini. Terima kasih Bapa. Bila yang mendengar sama yang berkata-kata Tuhan berkati. Terima kasih Bapa yang siap terima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Berikan buat kemuliaan kita. Silakan duduk. Shalom. Apa kabar? Mari kita terus bersama Yesus biar hidup kita luar biasa. Amin. Ya, silakan PPT saya. Ternyata saya agak gaptek Bapak Ibu. Maaf anak saya tolong pencetin. Ya. Hidup dalam rencana Tuhan. Siapa yang mau hidup dalam rencana Tuhan? Amin. Tapi banyak prosesnya loh Bapak Ibu. Banyak prosesnya loh. Mau enggak? Benar. Mau? Kita sama-sama belajar ya. Oke. Mari kita baca Alkitab kita. Slide berikutnya. Ya. 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-1 sampai 13 kita baca bersama-sama bergantian. Amin. Ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Bethlehem itu sebab di antara anak-anaknya telah kupilih sebagai raja bagiku. 2. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang aku sebut kepadamu. 4. Ya. Jawabnya, ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. 6. Tetapi firmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat oleh manusia yang dilihat Allah, tetapi manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. 8. Ya, selanjutnya. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. 11. Kemudian disuruhlah menjemput dia, ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. 13.
Amin, puji Tuhan. Ini kisah di mana Saul ditolak Tuhan dan Daud diurapi, dipilih Tuhan untuk menjadi raja. Dan itu melakukan proses yang begitu panjang dan banyak sekali peristiwa-peristiwa yang harus dialami oleh Daud. Nah, tetapi Daud ini dalam pilih Tuhan itu dia ada dalam rencana Tuhan. Dia menjalani rencana Tuhan dengan dahsyat, itulah Daud. Kita akan belajar sama-sama hari ini, slide berikutnya. Rencana Tuhan pasti indah, katakan amin. Amin, mungkin belum terjadi gak apa-apa, tapi percayalah rencana Tuhan itu indah. Untuk sampai kepada hidup dalam rencana yang Tuhan itu melalui proses, katakan proses. Kebanyakan biasanya proses itu enak atau tidak? Tidak enak ya. Dan seringkali proses itu tidak enak, banyak air mata, tekanan dan tantangan. Tetapi seringkali juga kita itu sering bergantung sama yang dilihat, apa yang dirasa, apa yang didengar, baik itu langsung tidak langsung, betul apa betul? Ini masalah gak selesai-selesai, ini orang ini aduh masih muncul aja di depanku. Kadang-kadang Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita. Tapi justru itu yang akan menyesatkan kita. Kita selalu berpikir pada logika. Apa yang kita lihat, apa yang kita rasa, itu terus yang kita pikirkan. Padahal itu tidak benar di hadapan Tuhan. Sebenarnya Tuhan mau kita tunduk pada rencananya, katakan amin. Termasuk apabila kita sudah dipilih Tuhan tadi seperti Daud, Tuhan juga akan melengkapi kita. Daud itu dilengkapi luar biasa oleh Tuhan. Sehingga dia menjadi raja yang berkenan, raja yang disukai, bahkan Tuhan berkenan, Daud yang berkenan. Kita akan belajar sama-sama pagi hari ini bagaimana supaya kita hidup dalam rencana Tuhan. Yang pertama, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mengandalkan Tuhan. Dalam kita mengikuti rencana Tuhan, dalam hidup kita harus ngandalin Dia. Kita tidak sanggup sendiri. Kita tidak sanggup dengan kekuatan kita sendiri. Yeremia 17:7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ketika Daud melawan Goliat, ia tidak mengandalkan baju perang dan pedangnya, tetapi Daud mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatannya, sehingga Daud keluar sebagai pemenang. Bapak Ibu, ada saat terjadi masalah, apa yang diandalkan? Aku punya saudara kaya loh Bu. Aku punya backing yang luar biasa. Tenang, kalau saya punya masalah mah aman. Betul? Belum tentu. Slide berikutnya. Untuk masuk dalam rencana Tuhan harus melalui proses Tuhan. Dan proses terjadi melalui orang di sekitar kita. Katakan amin. Seperti Daud dan Saul. Bapak Ibu diproses oleh suami, diproses oleh istri, oleh anak-anak. Betul apa? Betul. Ini ibu-ibu bapak mesti ngaku nih. Betul apa? Betul. Suamiku itu Bu, baik banget. Dia tidak pernah marah-marah kalau lagi tidur. Ya iya, lagi tidur marah, gimana ceritanya? Apalagi istriku Bu, nggak pernah cerewet, nggak ada. Ibu-ibu nggak cerewet, ibu-ibu tiga rasa nggak ada. Kalau lagi tidur, berarti semua cerewet. Kita juga harus melalui proses sekitar kita, atasan, bawahan, pimpinan rohani, suami istri, pekerjaan, ekonomi, sakit penyakit. Hari-hari ini banyak orang sakit, betul apa betul? Dalam seminggu ini saya kunjungan udah berapa? 5 orang seminggu ini mengunjungi orang sakit. Banyak proses. Tapi kalau kita menghadapi proses, ayo kita andalkan Tuhan. Yeremia 18 ayat 4, bagus ini ayatnya, slide berikutnya. Apabila bejana yang sedang dibuat dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu akan mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Masakan aku tidak dapat bertindak kepadamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Yesaya 29, betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu. Apakah tanah liat dapat dianggap sebagai tukang periuk? Sehingga ia yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya. Bukan dia yang membuat aku. Dan apa yang akan dibentuk berkata tentang yang membentuknya. Ia tidak tahu apa-apa. Contoh, di kampung saya itu ada namanya kampung gerabah. Itu semua alat peralatan di rumah yang terbuat dari tanah. Jadi untuk membuat itu harus dipilih tanah yang lembut, yang gembur, yang halus. Kalau ada kerikil sedikit dia akan dibuang. Itu diinjak-injak, dibentuk. Ternyata pada saat membentuk saya pernah datang ke sana. Gimana tuh Pak kalau bentuk? Ya agak lama sih Mbak katanya.
Jadi mesti dibentuk dulu dengan berbagai cara sesuai dengan apa yang orang itu pengen bentuk. Kalau pengen bentuk kuali ya kuali. Jadi di tempat saya itu banyak kendi, tahu kendi enggak? Jadi air minum banyak kan ditaruh di kendi itu dingin, jadi kayak di kulkas. Itu tempat saya masih banyak kendi-kendi karena memang dekat daerah seperti itu. Nah, jadi pada saat dibentuk itu ternyata pecah. Diapain lagi? Dibanting lagi, dihancurin lagi. Itu proses Tuhan seperti itu Bapak Ibu. Tadi kan sudah nanya saya mau apa enggak? Katanya mau. Slide berikutnya. Pada saat proses terjadi, kita harus rela dan mengandalkan Tuhan supaya proses selesai. Dan jadi seperti apa yang Tuhan rencanakan dalam kita selesai. Siapa yang proses selesai? Yang mau proses cepat selesai siapa? Relakan. Coba kalau dibentuk terus ngelawan. Dibanting lagi udah. Cedek lagi udah, relakan proses Tuhan dalam hidup kita. Saya tidak tahu proses apa yang Bapak Ibu hadapi hari-hari ini. Saya percaya semua punya proses. Betul apa betul? Kalau mungkin proses mungkin bingung. Siapa yang punya masalah? Cuma 2 orang. Hurralaba ya. Terima kasih Tuhan, jemaat GPI 3 Raksa. Ibadah 1 diberkati Tuhan, gak ada masalah. Semua punya masalah, amin. Masalah itu proses Bapak Ibu, gak usah takut ya. Proses apa yang sedang Bapak Ibu sudah hadapi, rela dan andalkan Tuhan. Jangan pernah kecewa, jangan gampang ngambek, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit marah. Gak jadi-jadi itu proses, beneran, percaya, cobain aja. Saat diproses Tuhan jangan takut. Karena pada saat kita diproses Tuhan, dalam pandangan Tuhan senantiasa. Jadi pada saat kita diproses Tuhan, Tuhan ngeliatin kita, oh ini anakku ini mampu gak ya? Oh ini mesti ditolong cepet-cepet nih. Oh yang ini masih bisa nih. Nah, Tuhan itu punya dengan berbagai cara bisa Bapak Ibu. Ayatnya mengatakan begini. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada siapa? Kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Ternyata mata Tuhan itu menjelajah seluruh bumi. Jadi jangan memang Tuhan bisa. Loh, Tuhan itu sanggup melakukan segala perkara ini menjelajah seluruh bumi. Tapi ada syaratnya di sini. Buat siapa? Mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang engkau akan mengalami peperangan. Ini ngomong bahasa Israel. Karena memang gak mau taat. Jadi peperangan terus. Maka Bapak Ibu kita belajar hari ini. Kita masuk dalam rencana Tuhan. Mari kita andalkan Tuhan. Rela dibentuk. Supaya proses cepat selesai. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Memiliki keberanian. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu. Bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Slide berikutnya. Jadi Daud ini memiliki keberanian yang luar biasa. Walaupun kerjanya cuma menjaga kambing domba, tapi dia sangat-sangat luar biasa keberaniannya. Daud dipilih Tuhan karena dia seorang yang pemberani. Sebagai seorang gembala, ia harus menjaga domba gembalanya dari serangan serigala dan singa dengan hanya bermodalkan umban, enggak pakai apa-apa, pakai umban. Tuhan memilih orang yang berani, karena dengan keberanianlah Injil kerajaan Allah bisa tersebar. Jadi berani apa nih? Berani bicara, berani bayar harga, ikut Tuhan itu enggak gampang. Saya pernah bersaksi di sini bagaimana kehidupan Kristen saya masa kecil sangat-sangat sulit. Harus ke gereja aja mesti dilemparin kotoran, dilemparin tai kebo gitu, mau ke gereja doang gitu. Karena memang kami tinggal di daerah radikalisme yang luar biasa. Berani bayar harga, berani hidup kudus, berani menghadapi tantangan, berani berkata tidak untuk sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Saya merantau tahun 1993, udah berapa tahun? Saya sebenarnya enggak punya tujuan untuk merantau ke Tangerang, enggak. Cuma pada suatu hari jam sore-sore saya dipanggil oleh orang tua saya duduk. Karena memang saya tinggal di daerah yang cukup primitif ya. Jadi, Nduk,
enek sing nglamar kowe gelem ora? Baru lulus SMA melamar. Tuhan Yesus dahsyat. Kenapa? Karena lulus SD pada menikah. Lulus SMP jarang. Pokoknya SD menikah yang cewek-cewek. Karena teman-teman saya itu ada yang kelas 4 SD nggak lulus sudah nikah gitu ya. Jadi saya SMA dibilang perawan tua, nggak laku-laku. Waduh, nah, saya didudukin, hah? Ada pendeta GPDI mau ngelamar kamu. Waduh, saya baru lulus itu. Saya pikir-pikir, saya kan pengen balas orang tua dulu, walaupun memang kita nggak bisa membalas orang tua ya. Tapi saya pengen kerja istilahnya berdampak untuk membantu meringankan bagaimana ibu saya tuh berjuang supaya saya bisa sekolah gitu. Jadi saya pengen membalas lah sampai meringankan. Ya nggak mau, gimana caranya saya? Ini saya berpikir wah kalau saya di sini nikah nih, nggak ketemu Pak Sul sih, ketemu saudara loh. Bener, nggak ada Yehuda dah. Bener kalau waktu itu saya nikah sama pendeta GPD ya, akhirnya saya dengan keberanian, walau memang agak takut juga sih, karena belum pernah tahu Tangerang seperti apa. Aku mau kerja di mana? Di sini kan susah. Kebetulan ada teman yang mau ngajak ke Tangerang. Loh kamu kan belum pernah, nggak apa-apa. Dia bilang, kamu tuh anak bungsu. Jadi saya anak bungsu, untuk merantau jauh itu kan ya perlu kerelaan hati orang tua kan gitu ya. Anak cewek lagi. Dengan keberanian yang begitu rupa, saya ingat waktu itu naik bis Sinar Jaya harga 7.000 masih. 7.000 rupiah. Akhirnya saya melangkah, yaudah. Walaupun dengan berat hati saya melepaskan, tapi jangan lupa setelah cari kerja, yang pertama kamu cari adalah gereja. Siap? Apapun persoalan yang kamu hadapi, jangan pernah tinggalkan Yesus. Tadi kan udah ingat. Sekali-sekali. Apapun yang kamu hadapi, jangan pernah tinggalkan Yesus. Persoalan sebesar apapun, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan lupa ibadah. Itu pesan orang tua saya. Nah itu saya alami sampai hari ini. Hari Minggu saya tidak pernah nggak ibadah. Kalaupun saya terbaring di rumah sakit maupun lagi sakit baru nggak gereja. Tapi setiap hari Minggu saya pasti ke gereja. Apapun alasannya, sebelum saya ambruk, saya pasti akan ke gereja. Itu saya pegang sampai hari ini. Jadi perlu keberanian Bapak Ibu. Gak gampang. Slide berikutnya. Untuk masuk dalam rencana Tuhan harus memiliki keberanian. Berani berkata tidak pada pelanggaran hukum Allah atau dosa. Berani bayar harga. Memang gak enak ikut Tuhan itu. Banyak banget tantangannya. Berani menjadi saksi Kristus. Tadi katakan sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Anak-anak muda, jangan jual Yesus, oke? Anak-anak muda katakan amin. Jangan. Mau cari apa sih? Mau seganteng apa sih? Kalau yang gini enggak lah, jangan. Pengikut Yesus aja pasti masuk surga. Katakan amin anak muda, amin ibu-ibu. Anak-anak, jagain anak-anak dengan doa-doa supaya dia tidak tinggalin Tuhan Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus, selama-lamanya tetap Yesus. Dan Tuhan benar-benar dahsyat atas hidup saya sampai hari ini. Saya bisa berdiri pada Bapak Ibu karena saya berani bayar harga. Untuk apa yang saya lakukan memang tidak enak. Berani taat walaupun rugi tanpa bersungut-sungut. Karena kalau bersungut itu hilang berkatnya. Ya, itu yang kedua, memiliki keberanian. Yang ketiga, 1, 2, 3, menjadi orang yang taat. Untuk dalam masuk rencana Tuhan kita harus taat. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu. Tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia lalu sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhlah mereka menjemput ia dan ia kemerah-merahan. Matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia sebab inilah dia. Jadi Daud ini taat walaupun ya ampun masih kecil. Diurapi mau jadi apa gitu kan. Tapi Daud itu taat. Slide berikutnya. Bertindak dan berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, bukan bertindak dengan kehendak hati sendiri. Tanpa yang kita mau harus terpenuhi, harus terjadi. Wah, usulku harus diterima nih. Wah, ideku harus diterima nih. Gak bisa. Wah, kalau ini aku gak dipenuhin, wah bakalan ngambek ke gereja-gereja lagi. Wah, kalau ideku gak pelayanan-pelayanan lagi. Wah, kalau aku gak dipakai Tuhan, gak mau. Semua harus sendiri, gak bisa. Kita harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kalau tidak terpenuhi kecewa, marah, nggak gereja lagi, nggak cool lagi, nggak gereja-gereja lagi. Yang penting jangan sampai
tidak kenal Tuhan Yesus, bahaya. Kalau mau pindah gereja nggak apa-apa. Tapi kalau pindah tempat ibadah yang ada itunya jangan ya. Mau gereja mana pun silakan. Yang penting di sana bertumbuh. Jangan menyeberang. Jadi lebih parahnya kalau tinggalin Tuhan, nggak apa-apa, mau pindah gereja nggak apa-apa kalau di sana bertumbuh, saya lebih baik, nggak apa-apa. Tapi jangan pindah gereja bawang, oke? Ya. Gereja bawang. Kan kayak bawang. Bentuknya kan kayak bawang gitu. Atasnya. Betul nggak? Betul, atasnya kayak bawang kan? Gitu. Sebab gereja Tuhan kita harus dengar-dengaran dengan Tuhan dan berjalan sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan dan bertanggung jawab. Kita harus taat Bapak Ibu. Apapun saya tahu untuk ikut Tuhan persoalannya itu banyak, bukan banyak tapi banyak. Apa-apa, taat saja. Tuhan pasti tolong kok. Tadi kan udah bilang Tuhan menjelajah. Mata Tuhan menjelajah. Slide berikutnya. Daud taat ketika menggembalakan domba-dombanya. Ia tidak peduli walaupun hujan, panas, tidak mengeluh. Tetapi tetap bertanggung jawab terhadap domba-dombanya. Karena dengan ketaatan rencana Tuhan tergenapi. Jadi kalau Bapak Ibu, aku tuh pengen rencana Tuhan tergenapi, udah taat saja. Pasti tergenapi rencana dalam hidup Bapak Ibu. Mungkin lama, mungkin nunggunya, mungkin gak sabar. Udah mulai sekarang ayo kita sama-sama belajar taat untuk menunggu janji Tuhan dalam hidup kita digenapi. Amin. Daud mengembalakan domba-dombanya dengan taat dan setia dan akhirnya Daud menjadi raja yang diberkati dan dikenan Tuhan. Ketaatan adalah wujud atau bentuk dari kesetiaan. Berikan kemuliaan Allah kita yang dahsyat. Mari kita taat. Yang terakhir, bagaimana itu rencana Tuhan? 1, 2, 3. Menjaga hidup kudus. Jadi untuk hidup rencana Tuhan kita harus menjaga hidup kita kudus. Jawabnya, ya benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. 1 Petrus 1:16 dikatakan sebab ada tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus. Slide berikutnya. Supaya rencana Tuhan terjadi dalam hidup kita, kita harus menjaga hidup kudus supaya kita layak di hadapan Tuhan yang kudus. Karena Tuhan kudus, jadi kita juga harus kudus. Tuhan tidak akan memakai penjahat atau pelaku kejahatan untuk rencananya tergenapi, enggak. Tapi Tuhan akan pakai orang yang mau bertobat dan melakukan kehendaknya untuk rencananya terlaksana. Kita bertobat dulu baru Tuhan pakai. Nggak mungkin Tuhan pakai penjahat kan? Nggak mungkin Tuhan pakai orang pelaku kejahatan. Tapi kita harus hidup kudus, bertobat sungguh-sungguh. Bertobat setiap hari, katakan bertobat setiap hari. Setiap hari Bapak Ibu. Kalau mau tidur, evaluasi Tuhan, ampuni segala dosa yang aku lakukan hari ini. Perbuatan, angan-angan semua. Pada saat kita dipanggil Tuhan pun, kita dalam keadaan kudus. Jangan lupa berdoa. Aduh lupa Bu, capek banget hari ini. Blak. Tidur, jangan. Doa dulu, minta ampun sama Tuhan. Kalaupun Tuhan panggil, kita sudah dalam keadaan kudus. Bahkan kalau saya selalu doa begini, Tuhan dalam alam roh pun Tuhan, aku taruh dalam roh kudus-Mu gitu saya. Jadi saya kalau tidur doanya lebih panjang. Karena saya tahu, kan kita nggak tahu kita bangun apa enggak, betul nggak? Tiba-tiba nggak bangun lagi, ayo. Makanya kita harus minta ampun tiap hari. Ya, slide berikutnya. Karena dengan menjaga kekudusan seseorang bebas merdeka dari ikatan daging dan dari belenggu setan. Sehingga apapun yang Tuhan perintahkan pasti siap melakukannya. Karena kita sudah kudus, tadi taat, mengandalkan Tuhan. Pasti kita akan siap Tuhan tolong. Tuhan mau kamu ini ya, kamu lakukan ini ya. Pasti kita bisa melakukan karena oh iya saya tahu rencana Tuhan. Tuhan telah pilih kita untuk hidup dalam rencananya dan Tuhan perlengkapi kita dengan segala kekayaan dan kemuliaannya. Mari kita hidup kudus di hadapannya sehingga surga kekal menjadi bagian kita. Katakan amin. Mari kita bangkit berdiri, slide berikutnya, terakhir. Sebagai kesimpulan, bagaimana supaya kita hidup rencana Tuhan? Yang pertama, mengandalkan Tuhan. Yang kedua, memiliki keberanian. Yang ketiga, menjadi orang yang taat. Dan yang terakhir, menjaga hidup kudus. Mari, imam musik. Oralaba, kita bangkit berdiri. Skala batakaralaba.
dalam segala perkara. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu. Ku tak akan menyerah, ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya menyerah. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. kami percaya rencana-Mu indah dan dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Ya, Tuhan. Dan kami tidak akan pernah menyerah. Kami mau terus andalkan Engkau. Kami terus memiliki keberanian Tuhan. Kami mau taat, bahkan kami menjaga hidup kami kudus di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati umat-Mu, Jemaat GBI 3 Raksa Ibadah 1. Horalabaya syakaralabaralaba. Mereka kuat menghadapi tantangan Yes. zaman ya Tuhan. Amin. Mereka diberkati dalam segala hal ya Tuhan Yesus. Saat ini mengangkat tangan kami ya Tuhan. Kami berdoa oralabaya syaralabaralabaralaba. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang mengalami kesesakan Kau berikan kelegaan ya Tuhan. Saat ini Tuhan sedang bergumul, bukan jalan yang terbaik buat anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kami cuma mau perangi setiap orang yang mencoba menyerang umat-Mu GBI Ibadah 1 Tuhan. Roh kecelakaan, roh maut, sakit penyakit, intimidasi, sumpah serapah, sihir, tenung, vudu, kami batalkan, kami hancurkan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Kami gantikan dengan berkat, kami gantikan dengan musisat, kami gantikan dengan anugerah Allah yang berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku tak akan Menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hati kami percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh dituntun kembali melalui kebenaran firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan Roh Kudus yang membimbing kami supaya kami mendapatkan pengertian dan paradigma yang baru hari-hari ini dalam kami melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Diberkatilah ya Tuhan hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan diberkati kami semua yang sudah merenungkannya bahkan hendak melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang sudah diberkati dengan firman Tuhan, mari bersama-sama katakan Amin. amin. Sekali lagi berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Silakan duduk kembali dan kita akan mendengarkan pengumuman. Wow, katakan wow. Sepertinya nggak ada pengumuman nih.
dari Rayon. Ya, atas nama Gembala, jadi atas nama Pak Sulis, pengerja dan jemaat GPI Tiga Raksa, kami mengucapkan terima kasih buat hambanya, Bu Titi. Kiranya Tuhan Yesus terus berkati Ibu, keluarga dengan berlimpah-limpah. Adakah di antara Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir, bisa melambaikan tangan kalau ada yang oke. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kami menyambut dengan sukacita kehadiran Ibu di tempat ini. Biarlah kiranya tempat ini menjadi tempat bagi pertumbuhan rohani Ibu. Baik, kita akan dengarkan beberapa pengumuman. Sebelum kita dengarkan pengumuman, hari ini Bapak Gembala kita melayani di GPI HOR. Mari kita terus dukung dan doakan hambanya. Pengumuman yang pertama, doa terobosan GPI Tiga Raksa akan dilakukan pada hari Rabu 8 Oktober 2025 jam 19.30. Jadi dilakukan secara hybrid. Bapak Ibu bisa datang ke tempat ini atau bisa masuk melalui aplikasi Zoom. Kami mengundang Bapak Ibu semua untuk hadir dalam ibadah doa terobosan. Yang kedua, sehubungan dengan adanya MDPJ di SICC pada hari Sabtu 11 Oktober 2025, maka khusus doa pagi yang selama ini kita lakukan tiap hari Sabtu, di minggu ini atau di tanggal 11 akan kita tiadakan. Akan beraktif lagi di tanggal 18. Yang ketiga, ibadah minggu depan, Minggu 12 Oktober 2025, ibadah pertama sampai ketiga akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Samuel Sulistia STH. Yang keempat, berita duka cita. Telah pulang ke rumah Bapa di surga, Obung Albert Huta Barat, mamanya Bapak Albert Huta Barat, Boru Matupang. Wah, ini agak ini. Meninggal hari Senin 15 September yang lalu di Medan, dan Opung Ivan Boru Sinaga, ibu mertua Bapak Albert Huta Barat, meninggal di hari Selasa 23 September 2025 di Medan. Atas nama Gembala, pengerja dan jemaat mengucapkan turut berbelasungkawa, kiranya Tuhan Yesus terus memberikan kekuatan, kesabaran, serta penghiburan dari Roh Kudus kepada keluarga yang ditinggalkan. Yang kelima, dalam rangka mendukung Natal kita tahun ini, Natal kita tanggal 14 Desember 2025, kami mengajak Bapak Ibu semua untuk menabur dengan mengisi janji iman. Kalau Bapak Ibu enggak mengisi janji iman, bisa dimasukkan ke kotak yang ada di depan juga terkait persembahan Natal. Jadi update dana Natal kita sampai saat ini, tadi pagi saya laporkan, itu kira-kira kita sudah total masuk kurang lebih 62 juta, sementara untuk kebutuhan kita sekitar 150, jadi masih ada sekitar berapa tuh, masih lumayan besar juga ya, 80 lebih. Nah, tentunya ini kontribusi dari Bapak Ibu semua untuk kita bersama-sama. Jadi kalau kita kan Natalnya cuma sekali nih, di Gedung Gerahavan Jaya, di daerah Kutruk situ ya, dekat SMP situ. Jadi itu muat 1.500 muat, jadi kita bisa sekali ibadah. Ya. Kemudian yang berikutnya Natal ibadah anak, jadi satu hari sebelumnya itu di tanggal 13 Desember 2025, di tempat ini jam 3 sore, mengundang seluruh anak-anak sekolah minggu untuk dapat hadir, ya kan. Dress code-nya Nusantara, pakaian adat, ya Kak. Jadi jangan lupa Bapak Ibu yang punya anak atau cucu, ya kan, bisa dibawa ke Natal ini. Yang ketujuh, telah disediakan kotak untuk permohonan doa. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk didoakan, bisa mengisi form yang tersedia di dekat tangga, kemudian bisa dimasukkan ke kotak yang ada dan kita bantu doa.
Yang 8, yang terakhir hari ini kami mengajak Bapak Ibu untuk memberikan persembahan, ya kan? Persembahan umum, persembahan bagi perawatan gereja kita, dan bagi Bapak Ibu yang akan mengembalikan persepuluhan, bisa maju ke depan dan dimasukkan ke kotak yang ada di depan, yang ada tulisan kotak persepuluhan. Demikian pengumuman hari ini. Mari kita memberi dengan sukacita. Yang siap memberi katakan amin. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini, untuk setiap kami boleh mendengar akan kebenaran firman-Mu. Biar firman itu bukan sekedar kami dengar ya Tuhan, tetapi kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Pulang dari tempat ini ya Tuhan, kami melakukan kebenaran firman-Mu sehingga hidup kami dalam rencana-Mu ya Tuhan. Dan di tengah-tengah waktu untuk setiap kami ya Tuhan akan meninggalkan tempat ini, kami rindu menabur ya Tuhan bagi persembahan umum untuk perawatan gereja di tempat ini. Bahkan umat-Mu ya Tuhan yang akan mengembalikan persepuluhan, firman Tuhan berjanji Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat sampai berkelimpahan dan menghardik belalang pelahap. Itu terjadi atas setiap kami ya Tuhan. Dan kami siap memberi dengan hati yang bersuka cita. Yang siap memberi sama-sama katakan amin. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh sampai bangkit beri katakan bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari berdoa seperti Yabes berdoa. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya Tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa. Oh,
kemuliaan bagi Tuhan. Katakan haleluya. Terima kasih, kami bersyukur pagi ini. Kami dipuaskan lewat kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini kami mau pulang, Tuhan, penyertaan-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara arahkan hatimu. Angkatlah kedua tanganmu. Pulanglah. Bawalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa. Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus yang manis menyertai hidupmu. Rumah tanggamu diberkati Tuhan. Ada damai serta sukacita. Pekerjaan, usaha, bisnis, kuliah, sekolah dibuat Tuhan berhasil. Mulai pagi hari ini, besok, lusa sampai kekal. Sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita dengan permai. Bahkan sampai untuk selama-lamanya. Umat pemenang sama-sama katakan amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.